ada beberapa yang harus saya perbaiki, di mana ketika saya mengakses URL kontak, URL yang tidak terdaftar, maka Laravel akan mengarahkan ke route.web.php. Jadi halaman ini adalah halaman dari Laravel. Saya sudah mencari solusinya. Solusinya adalah merubah routing kita di dalam Laravel. Saya akan paste di sini, di mana saya melakukan route ke metode get. Apapun URL-nya, kita filter dulu. Di sini ada tanda bintang, yaitu semua URL yang berkaitan dengan rute konfigurasinya akan dialihkan ke halaman yang sama. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika saya mengakses kontak, halaman errornya ditampilkan, tapi halaman error milik Vue.js. Kalau tadi kan halaman error dari Laravelnya. Jadi silakan kalian tulis seperti ini. Begitupun kalau saya mengakses /user. URL ini tidak terdaftar di dalam routingnya. Yang terdaftar adalah /user, tapi punya parameter. Jadi kalian harus mereferensikan URL yang valid. Maka data atau profil usernya berhasil di-render. Saya klik masing-masing menunya, maka templatenya di-render satu persatu sesuai dengan aturan konfigurasinya. Dan jika kamu ingin memberikan parameter yang opsional, kamu bisa tambahkan sintak tanda tanya di bagian nama parameternya, sehingga kamu bisa mengakses halaman user atau mengakses halaman profil. Dia akan tetap merender komponen usernya. Tapi ketika saya tidak memberikan nilai namanya, maka nilai namanya tidak dicetak. Nah, sebenarnya kita bisa saja menjalankan dua tugas, tapi kita referensikan ke satu template. Artinya ketika /user, maka yang tampil harusnya daftar list user secara keseluruhan. Tapi kalau saya spesifik menuliskan namanya, maka profil usernya akan di-render. Begitupun kalau namanya berbeda, maka profilnya sudah dinamis. Berarti di dalam templatenya kita bisa saja menguji apakah route params-nya kosong atau tidak. Di sini saya akan memanfaatkan direktif yang namanya vif, tapi saya buat dulu bagian div-nya, lalu saya buat dua bagian. Kita pakai elemen section. Nanti dua bagian ini akan di-render salah satunya. Jika benar, kita render data profilnya, dan jika salah, kita buat judul daftar user. Nah, berarti di sini kita pasang direktif vif-nya. Syaratnya jika $params.name tidak kosong atau ada isinya atau ada nilainya, render profil usernya. Tapi jika parameter usernya tidak dimasukkan, saya akan tambahkan direktif velse supaya merender komponen yang lain. Dan seharusnya kalau saya tidak memasukkan data usernya, maka yang akan dirender adalah list user secara keseluruhan, tidak untuk user yang punya profil. Jadi begitu teman-teman. Kalian bisa memanfaatkan sintak tanda tanya ini untuk melakukan dua tugas sekaligus, tapi kita referensikan ke dalam template. Tapi di dalam templatenya kita uji dulu elemen mana yang mau di-render. Kalau cocok, render profilnya. Tapi kalau tidak cocok, perlihatkan semua usernya.